dalam satu ibadah, saya belum tahu dengan gerakan-gerakan semua. Roh Kudus bicara di dalam hati saya, kamu menari, kaget saya. Ibadah itu ada 3 session. Session pertama ketika saya masuk di dalam ruangan itu, Roh Kudus bicara dan itu jelas dia bicara, kamu menari, kaget. Aduh Tuhan, kan bukan penari, di depan itu sudah ada penari tamborin, cukuplah mereka. Kenapa saya nggak pakai baju itu Tuhan? Dan masa ujung-ujung sudah ke sana, aduh nggak bisa, semua rasanya nggak enak. Selesai satu session, saya masih iyel-iyelan dengan Tuhan. Sudah, pekan sudah, tapi kenapa saya tidak mau? Poin apa yang memberani saya? Kedua, Beranian. keberanian. Saya malu, enggak Tuhan, saya nggak mau. Jadi iyel-iyelan, kayak bapak dan anak. Nama Tuhan, aku malu Tuhan, aku kan nggak tahu apa-apa. Nari terus jadi salah. Session pertama terakhir, masuk session kedua, bicara lagi Roh Kudus. Hal yang saya pelajari ini, semakin kita ingin dengan Tuhan, saya tidak mau Tuhan bicara 3 kali. Aku, soalnya habis itu dia diem. Wah, saya nggak mau dia diem. Didiemin kan gak enak banget. Kalau nggak daripada didiemin, lebih baik dihajar bukan? Aduh, kalau didiemin nggak enak banget. Nggak enak. Kalau didiemin teman juga nggak enak loh. Betul. Seperti itu Roh Kudus. Yang kedua, kamu menari. Nah, saya ngomong gini, nawar karena sudah tahu ini yang kedua. Gini gitu kan. Oh, ini sudah sebentar kebaktian. Ini gitu kan. Kalau pemimpinnya nyuruh aku menari, ini sudah mulai kebaktian. Nah, di situ ada selendang-selendang yang dipakai oleh penari. Salah satu atribut tarian itu adalah selendang, ya, selendang dengan warna yang macam-macam, kuning, merah, putih, dan semua biru semua. Nah, ada selendang yang 2 meteran lebih, ada selendang yang kecil, kuning. Saya cuma lihat satu lagi. Nah, saat selesai saya ngomong, kalau pemimpin itu suruh saya nari, saya nari. Dia nggak ngomong saya menari, enggak. Yang dia kerjakan adalah ada satu selendang dia ambil dan sampai ke saya. Kaget. Itu tandanya kan nggak usah ngomong kan seperti itu. Apa artinya? Artinya saya harus menari dalam ketakutan. Karena bingung. Wes, ketika saya aduh kok ngomong. Ini ngomong dalam hati loh ya. Jadi saya kasih tahu buat Anda, ketika mau berdoa dengan ngomong kecil itu nyaring kedengaran di surga. Ya, mengerti ya? Mengerti ya? Langsung saya langsung pegang dalam ini boleh gimana ini Tuhan itu apa yang saya kerjakan dengan tarian spontan itu karena saya tidak tahu, saya cuma bisa nangis dan seperti ada dorongan dari belakang, set, kamu ke depan, masuk ke tengah-tengah stage gitu ya, ruang yang luas itu ya biasa kan, saya langsung ke depan langsung cuma bisanya apa? Muter-muter. Gak tahu apa, muter dan nangis. Kenapa saya nangis? Malu, takut. Tapi
cara penyembahan yang diekspresikan melalui gerakan tubuh. Tapi ini namanya gerakan spontan. Ya. Ada lagi yang berikutnya. Gerakan berikutnya dari gerakan spontan ini saya lihat dari oma tua yang ada di tempat pelayanan kami. Dia nggak bisa apa-apa, tapi dia suka menari dalam penyembahannya. Ya, jangan dikira penari cuma yang koreo, enggak, banyak juga penari-penari spontan yang ada di kursi-kursi jemaat, banyak. Termasuk ini yang berjari. Termasuk ibu hamil juga. Termasuk ibu hamil juga. Penari spontan. Penari spontan, dia menari dengan hatinya. Apa yang dikerjakan dengan tariannya? Di dalam, di tempat duduk, dia cuma ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya seperti itu. Tapi ada yang kenapa? Hatinya, ekspresi. Fokus matanya kepada Tuhan, ekspresinya keluar, hatinya menyembah Tuhan, dan gerakannya cuma gerakan itu. Kok tangannya diangkat, haleluya, haleluya. Kok ada tahu? Anak ngerti bahwa sebenarnya sama Tuhan bisa rumit, bisa sederhana. Semuanya yang diserahkan ke Tuhan itu luar biasa. Amen. Jadi itu tarian spontan. Mau belajar tarian spontan? Mau. Peka dan berani. Sebenarnya Anda punya kepekaan itu, tinggal dipertajam. Ya, oke? Belajar mempertajam kepekaan. Nah, banyak kali kepekaan kita tumpul karena apa? Lupa. Malu, ya? Malu. Jadi buang itu. Jadi sebenarnya tarian koreo itu yang dibutuhkan hanya itu koreo. Kalau tarian koreo yang dibutuhkan pengorbanan, berlatih dengan tekun, disiplin, dan apa lagi? Kesatuan. Sementara tarian bebas, tarian spontanitas itu keluar dari hatimu sendiri, lepas. Nanti kalau terus sama-sama biarin. Bisa jadi Tuhan mau pakai tarian spontanitas untuk menyatakan kasih kepada Tuhan spontan dari hatimu. Dan ada satu orang yang membutuhkan kesatuan melalui gerakan spontan. 1-2 jemaat butuh. Atau juga bisa jadi temanmu sedang membutuhkan itu. Dia nari tapi sebenarnya lagi jelek hatinya, lagi down. Aku kemarin ini tapi aku harus menari. Dan dia memberi korban. Ini korban loh ya, korban persembahan loh. Dalam segala situasi kita harus bisa mempersembahkan semua. Aku lagi bad mood, tante gak bisa nari. Oke, serahkan sama Tuhan. Berikan kepada sama Tuhan. Tuhan ampuni aku ini, aku menari. Ya, selesaikan sebelum tampil. Banyak kali ngalami nggak? My body is not delicious. My body not delicious, is not delicious. Nggak enak badan. Lagi nggak enak badan. Lagi nggak enak badan, katanya lagi nggak enak badan. Yang dibutuhkan ada satu ilustrasi. Ini bukan ilustrasi, kisah nyata orang Indonesia kerja. Ini udah beda ya. Icebreaker-nya. Ada orang Indonesia ke Amerika. Pangeran itu masih teman saya juga. Karena dia ke Amerika dengan modal bahasa Inggris yang sepotong-potong seperti yang punya kita. Kan karena sampai saat dia kerjalah sih orang Indonesia ini. Lalu ada manajernya tanya, "Ih, kerja banget udah siang." Lalu kemudian dia ketiduran. Nah, ada orang pernah punya istilah kalau ketiduran cuma tidur seperti itu namanya tidur ayam. Ya, tidur ayam. Nah, chicken lah. Jawa juga tahu ya itu ya. Nah, lalu why do you sleep? Oh no, master. I'm not sleep. Just only chicken. Sleep chicken. Nah, sudah. Terus kemudian si masternya bingung gitu. Sleep chicken. Terus dia menjelaskan kenapa dia sleep
Because my body is not delicious. Sebab aku gak enak badan. Because my body is not delicious. Aku lagi gak enak badan, Esther. Jadi aku tidur ayam gitu katanya. Kayaknya sudah mulai berpikir yang lain ya. Kayaknya udah mulai, kita boleh bergerak. Tepuk tangan Yesus. Yesus, yes. Powernya ditambah lagi. Gigi 1 naik gigi 2. Tepuk tangan Yesus. Yesus, yes. 5 kali yesnya. Tepuk tangan Yesus. Anda sudah bersemangat? Semangat. Hah? Semangat. Semangat. Jangan keliru semangat. Ojo semangat. Aja semangat. Sing semangat. Jadi ketiga dari tarian adalah tarian profetik atau tarian nubuatan. Kita sudah 3 jam lebih di sini. Sebentar lagi kita sudah 3 jam lebih di sini, 5 menit di sini, ya. Berasa kan? Tinggal saja. Nggak berasa? Oke. Lagi, sebentar lagi ya. Oke. Tarian profetik atau tarian nubuatan. Ya. Tarian profetik atau tarian nubuatan adalah tarian yang diparuh oleh Roh Kudus di dalam hati seseorang untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Tarian profetik adalah tarian. Sudah? Sekarang tolong dibaca bersama-sama. Tarian profetik adalah 1, 2, 3. Tarian yang ditaruh oleh Roh Kudus di dalam hati seseorang untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Ingat? Ada di antara kalian yang sudah pernah mendapatkan ini? Belum? Saya juga punya kesaksian dengan ini. Jadi enak ya kalau kenapa saya coba punya kesaksian, karena saya ngalami sendiri, dan ada banyak orang yang mengalami hal yang sama. Saya pernah melihat orang yang punya tarian profetik, nenek-nenek, kakek-kakek, itu hebatnya. Ketika saya masih sekolah minggu dulu, tempat pelayanan ayah saya di desa yang kecil, ini nenek-nenek, kakek yang mereka nari tarian spontan, tarian profetik dalam hadirat Allah itu gabung menjadi satu. Mereka tutup mata semuanya dan tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Yang nari bukan cuma 1, 2, 3, 5, 10. Keluar dari tempat duduknya, mereka sampai di depan nari, turun lagi, tari ini, kakek sama dia seperti gas, seperti Raja Wali, dia terbang satu ini. Ini kan Raja Wali. Ini pesan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Dia seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Itu salah satu. Dia terbang. Lalu kemudian bersatunya sebelah sini. Kok ya enggak nyamber gitu loh. Tidak menyambar sesamanya.
doa ibadat ini kebaktian raya. Kok tutup mata? Itu bingungnya saya waktu itu ya. Kok tutup mata? Kok nggak tabrakan? Lalu ada sudah sampai di mau naik tangga. Kok yang tutup mata? Kok bisa gitu loh? Itu heran, mengherankan. Kok bisa ya? Kok sudah mikir-mikir kok yang nggak jatuh loh, yang aneh. Itu yang dikerjakan Roh Kudus. Saya ingin kalian melihatnya. Saya ingin kalian merasakan, Amin. menyaksikannya. Amin. Bahkan saya ingin kalian mengalami sendiri. Amin.